teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Rani. Dan buat kamu yang baru pertama kali ini nonton video aku, hai, salam kenal. Jadi di episode kali ini aku akan review salah satu buku self-improvement terbaik yang pernah aku baca. Salah satu buku self-improvement paling nyaman dan paling bisa jadi temen duduk terbaik. Salah satu buku self-improvement yang selalu aku rekomendasikan buat teman-teman yang suka insecure dan suka people pleasure. Buku itu adalah Love for Imperfect Things karya Hae-min Sunim. Dan for your information, buku ini tuh bisa dibaca mulai dari usia 13 tahun ke atas. Jadi buat remaja-remaja bisa banget nih baca buku ini supaya lebih semangat dan lebih bisa mencintai diri sendiri dengan apa adanya. Sebelum masuk ke insight-insight yang mau aku bagikan, aku akan bagikan pengalamanku atau seputar ceritaku setelah membaca buku ini. Jadi sebelumnya tuh aku orangnya insecure banget dan sangat people pleasure. Aku orangnya tuh paling gak bisa ngelihat sesuatu gak berjalan sesuai rencana alias perfeksionis. Tapi setelah baca judul dari buku ini, Love for Imperfect Things, dan baca buku ini juga, rasanya tuh aku jadi lebih sadar lagi tentang diriku yang sesungguhnya, bahwa aku manusia yang gak sempurna. Dan sebelum aku baca buku ini, aku tuh orangnya bener-bener takut banget dijudge sama orang, takut banget gak disukai. Tapi setelah aku sadar kalau ternyata setiap ketidaksempurnaan yang aku punya itu juga perlu untuk aku terima dan aku sayangi, akhirnya aku lebih bisa untuk mengurangi insecure itu meskipun ya nggak instan. Jadi insight pertama yang mau aku bagikan adalah tentang merayakan ketidaksempurnaan dan menerimanya dengan sepenuh hati. Setelah aku baca buku Love for Imperfect Things ini, akhirnya aku sadar kalau manusia itu memang dilahirkan sempurna meski diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Jadi bisa dibilang kita itu adalah makhluk sempurna meskipun tidak sempurna. Ada beberapa bagian-bagian yang memang kurang di dalam diri kita dan semua itu bahkan berada di luar kendali kita. Merayakan ketidaksempurnaan bukan berarti kita abai sama kekurangan-kekurangan yang kita punya. Justru dengan merayakan ketidaksempurnaan dan memahami kalau kita punya kekurangan dan hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah atau kendalikan, dari situlah kita mulai bisa berempati sama diri sendiri maupun orang lain. Bahwa ternyata memang manusia itu nggak sempurna dan nggak apa-apa untuk jadi nggak sempurna. Selama kita masih melakukan penolakan terhadap kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kita punya, selama itu juga kita nggak akan pernah merasa bersyukur dan cukup atas kehadiran diri kita sendiri. Maka kita akan lebih bisa untuk menerima kehidupan ini dengan hati yang lapang dan kita akan lebih bisa menyadari kalau dengan kekurangan apapun yang kita punya yang berada di luar kendali kita tetap layak untuk selalu dicintai. Dulu aku emang takut banget untuk melakukan kesalahan dan takut banget untuk bikin orang kecewa. Jadi setiap kali ada orang yang minta tolong meskipun itu di luar kapasitas aku selalu berusaha untuk melakukannya. Tapi pada akhirnya ketika apa yang aku lakukan itu nggak bisa bikin orang lain puas, aku merasa bersalah sendiri. Padahal harusnya aku punya kesadaran di dalam diriku sendiri bahwa memang aku tidak sempurna. Setelah aku paham tentang insight pertama itu tadi yang aku dapat dari buku Love for Imperfect Things ini, akhirnya aku lebih bisa menerima diriku. Dan akhirnya pun aku juga sadar kalau untuk bisa dicintai dan diterima, kita nggak harus selalu bisa melakukan apapun yang orang inginkan. Setiap kali aku ngerasa insecure atau kembali lagi merasakan people pleasure, aku ingat salah satu kalimat dalam buku ini. Bunyinya kayak gini, tapi sebenarnya kau begitu layak dicintai. Kau tidak perlu meyakinkan kau layak dicintai dengan mengerjakan apa yang orang-orang minta dan menuruti kemauan mereka. Kau makhluk yang begitu berharga dan berhak untuk dicintai dan disayangi. Insight kedua tentang membangun hubungan dan koneksi yang lebih bermakna serta lebih tulus terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita atau terhadap orang-orang yang kita sayangi. Di buku Love for Imperfect Things ini, kamu gak hanya akan belajar mencintai diri sendiri dan menerima ketidaksempurnaan yang kamu punya, tapi kamu juga akan belajar untuk berempati dan menerima kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi teman-teman, dengan kita sadar bahwa diri kita nggak sempurna dan meski begitu tetap layak untuk dicintai dan diterima, kita juga akan lebih bisa membangun koneksi dan hubungan serta perasaan kasih sayang yang lebih dalam terhadap orang lain. Dulu aku adalah orang yang sangat perfeksionis dan paling nggak bisa melihat kekurangan di dalam diriku sendiri, alias aku nggak bisa menerima kekuranganku itu. Jadi ketika aku melihat ada orang yang aku sayang punya kekurangan yang aku nggak suka atau dia juga nggak suka, aku akan berusaha untuk mengubah hal itu. Aku akan berusaha untuk membuat dia berubah, alih-alih aku memaklumi hal tersebut sebagai ketidaksempurnaannya manusia.
Akhirnya apa? Akhirnya hubungan yang kami bangun adalah berdasar keinginan untuk jadi sempurna, bukan berdasar kasih sayang dan memaklumi satu sama lain. Emang nyambung banget ya sama insight pertama tadi. Ketika kita nggak bisa sayang sama diri kita sendiri, dan ketika kita pun nggak bisa menerima kekurangan diri kita sendiri, ya gimana kita bisa menerima kekurangan orang lain maupun orang-orang terdekat kita yang pengen untuk kita sayangi. Terkadang kita juga merasa kalau kekurangan yang kita punya itu nggak layak untuk diterima, tapi harus dilengkapi sama orang lain. Ketika kita merasa kalau ketidaksempurnaan itu bukanlah hal yang bisa dicintai atau dirayakan, akhirnya kita berusaha untuk cari orang lain supaya bisa mengisi ketidaksempurnaan itu. Ini yang dinamakan dengan hubungan atau koneksi bermakna, di mana orang yang ada di dalam hubungan itu saling memahami dan mengasihi, saling menerima kekurangan dan memaklumi satu sama lain. Ini relate banget sama salah satu bagian yang ada di dalam buku Love for Imperfect Things yang selalu aku ingat sampai sekarang. Bunyinya kayak gini: jangan anggap diri kita seperti bulan sabit yang menantikan datangnya orang lain untuk mengisi bagian yang kosong. Saat kita muncul sendiri bagai bulan purnama yang sudah utuh, kita akan bertemu dengan orang lain yang penuh dan utuh seperti kita. Dan hubungan yang baik akan tumbuh di antara kedua belah pihak. Jangan paksakan diri kita satu sama lain untuk menciptakan satu bulan yang utuh, namun jadilah dua bulan purnama yang akan saling menghormati kepribadian dan minat satu sama lain. Sementara di saat yang bersamaan kita akan menciptakan hubungan yang saling menyinari satu sama lain. Dengan begitu kita nggak akan berekspektasi terlalu berlebihan sama orang yang bersama dengan kita. Orang lain pun juga nggak akan melakukan hal yang sama. Kalau kita sendiri belum bisa bahagia sama diri kita sendiri, gimana kita bisa berharap orang lain bisa membahagiakan kita coba? Insight yang ketiga adalah selalu memberikan penghargaan dan apresiasi terbaik di dalam setiap proses yang kita jalani. Percaya nggak sih, kalau selama ini kita tuh terlalu keras sama diri sendiri. Setiap kali kita melakukan suatu proses, kita nggak akan merayakan dan mengapresiasinya sebelum proses itu berhasil, atau sebelum rencana-rencana dan semua yang kita susun itu berhasil. Padahal, di setiap proses dan di setiap keberanian kita untuk berproses, semua itu sudah layak untuk diapresiasi dan diberikan penghargaan terbaik. Kalau kita masih memaknai sebuah proses sebagai jalan menuju keberhasilan aja, bukan sebuah hal yang membuat kita belajar atau bertumbuh, maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah merasa puas sebelum kita berhasil. Padahal kita hidup itu pasti dipenuhi dengan proses. Dibandingkan dengan kita fokus sama hasil, harusnya kita fokus sama apa yang kita peroleh dan kita pelajari dari setiap proses kehidupan yang kita lewati. Kebahagiaan, kedamaian yang sejati itu didapatkan dari dalam hati kita sendiri. Kalau hati kita masih memaknai sebuah proses dengan pandangan yang keliru, kalau kita masih melihat usaha kita hanya sebagai sesuatu untuk menuju keberhasilan yang mau kita capai, kita nggak akan pernah merasa bahagia sebelum kita mewujudkannya. Dan itu juga yang bikin kita mudah down ketika rencana kita nggak berhasil. Penting untuk kita manusia yang sempurna, tapi juga nggak sempurna ini untuk sadar kalau beberapa usaha dan doa yang sudah kita maksimalkan itu bisa jadi berbelok ke arah yang bukan kita tuju. Karena beberapa hal itu memang ada di luar kendali kita. Bahkan ketika kita sudah mengusahakan dan mendoakannya dengan semaksimal mungkin. Setiap proses yang aku lalui, aku akhirnya mulai belajar. Alih-alih fokus sama hasil yang akan aku dapatkan, aku ingin menikmati prosesnya, bahagia di dalamnya, dan merasakan damai karena aku sudah mau berusaha. Ini relate banget sama salah satu bagian di dalam buku Love for Imperfect Things yang bunyinya kayak gini: jangan takut membuat kesalahan, takutlah jika kita tidak belajar dari kesalahan kita. Seorang ahli adalah seorang yang telah mendapat banyak pengetahuan dan keterampilan setelah membuat banyak kesalahan. Dan ada satu part lagi yang kayak gini: masa muda adalah masa tersulit dalam hidup saya harus terus membuktikan diri sendiri karena generasi yang lebih tua melihat saya sebagai anak kemarin sore. Tapi akan ada cahaya di ujung terowongan yang tidak akan langsung terlihat, melainkan perlahan-lahan muncul. Janganlah putus asa, semuanya pasti akan membaik. Di sini aku belajar kalau ternyata bahkan seorang ahli pun belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang sudah dia lalui. Dan kita nggak bisa melihat cahaya dengan instan, tapi perlahan-lahan. Dan itulah yang disebut sebagai proses. Kita harus selalu yakin kalau semuanya akan baik-baik saja meskipun kita tidak bisa menebak bagaimana hasilnya. Insight keempat tentang penerimaan yang justru akan bisa memberikan kita kekuatan yang baru.
Ketika aku sadar bahwa ketidaksempurnaan itu menjadi sesuatu yang membuat aku insecure atau people pleasure, pada akhirnya semua itu nggak membuat aku menjadi sosok yang lebih berkembang atau lebih bisa bertumbuh. Penting buat kita semua untuk memiliki pondasi yang kuat dalam penerimaan diri, dalam memahami kalau kita punya kekurangan. Penting juga buat kita untuk bisa ngerti dan menerima bahwa semua orang yang ada di sekitar kita atau bahkan orang yang kita sayangi juga memiliki kekurangan yang sama, meskipun tidak serupa. Ketika rasa penerimaan itu nggak ada, kita pun juga jadi sulit untuk menerima orang lain. Kita jadi lemah, kita jadi takut untuk melangkah, dan kita jadi lebih mudah insecure, juga merasakan people pleasure tadi. Konsep penerimaan ini memang nggak instan, tapi kita harus tahu kalau kita perlu untuk mengupayakannya setiap hari. Kita harus bisa bersahabat dengan diri sendiri, kita juga harus bisa menerima ketidaksempurnaan kita sebagai sesuatu yang memang manusiawi. Dengan perasaan penerimaan ini, hati kita akan lebih lapang, dan dengan begitu, kita pun juga bisa menjalani kehidupan ini dengan perasaan damai dan lebih baik. Gak akan ada lagi perasaan overthinking ketika kita takut untuk mengatakan sesuatu pada orang lain, juga gak akan ada lagi malam-malam dimana kita ngerasa bingung gimana caranya memperbaiki sesuatu yang ada dalam diri kita, yang padahal tuh sebenarnya nggak apa-apa untuk dibiarkan seperti itu. Perasaan penerimaan ini pada akhirnya bisa membuat kita mengerti kalau manusia itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Dengan begitu juga kita akan merasa kalau setiap orang punya ciri khas dan keunikan yang memang membuat kehidupan menjadi lebih berwarna. Aku pernah baca sebuah novel, judulnya itu A Place Called Perfect, dan di situ itu semuanya itu sempurna. Ada sebuah kota tuh yang orangnya tuh sempurna semua, tapi ternyata dengan kehidupan yang serba sempurna kayak gitu, justru nggak ada menyenangkannya. Ketika semuanya sempurna, ketika semua orang jadi serupa, ketika semuanya benar-benar rapih, justru di sanalah kita nggak akan bisa menemukan esensi kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Insight kelima, sekaligus insight terakhir dari buku Love for Imperfect Things adalah tentang tumbuh dengan rasa sakit yang membuat kita pada akhirnya bisa memahami rasa sakit orang lain. Ketidaksempurnaan dalam diri manusia bisa diibaratkan dengan rasa sakit. Ya, rasa sakit. Gak akan ada satu orang pun di dunia ini yang selalu sehat, bener gak? Jadi kita semua tuh pasti pernah sakit. Meskipun kita rajin olahraga, makan makanan sehat, pasti ada kalanya tubuh kita melemah. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang gak sempurna, sama seperti tubuh kita yang bisa melemah, kita jadi lebih bisa memahami ketika ada masanya orang lain pun merasakan rasa lelah atau rasa lemah dan rasa sakit yang sama. Ketika kita paham kalau kita itu bisa sakit dan kita bisa merasakan luka yang dirasakan sama orang lain juga, maka dengan begitu perasaan empati yang tumbuh di dalam diri kita bukan perasaan yang dipaksa, tapi perasaan yang timbul dari kesadaran kita sendiri. Dengan begini, kita akan terbebas dari mental korban atau perasaan dimana kita adalah orang yang paling sengsara. Tapi kita bisa memahami kalau orang lain pun mengalami penderitaan yang sama meski nggak serupa. Kita akan lebih sadar lagi kalau setiap orang dan setiap dari mereka punya harapan untuk diperhatikan, punya harapan untuk didengarkan, sama seperti kita memiliki harapan tersebut. Penerimaan rasa sakit dan pemahaman kalau orang lain pun juga merasakan sakit yang sama ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih peduli dan bisa mengurangi perasaan egois yang ada dalam diri kita. Ini relate banget sama salah satu bagian dalam buku Love for Imperfect Things yang bunyinya kayak gini. Semoga rasa sakit saya mampu membuka hati saya lebar-lebar untuk menerima orang lain yang sedang sakit hati. Semoga penderitaan saya bisa menjadi kesempatan untuk terhubung dengan orang lain yang menderita. Sama seperti saya berharap penderitaan saya lekas berakhir, saya juga berharap orang lain cepat pulih dari rasa sakit mereka. Jadi itu dia 5 insight dan review dari buku Love for Imperfect Things yang sangat aku rekomendasikan buat teman-teman baca, terutama kita kalangan muda yang masih berjuang dan berproses. So, ingat selalu kalau kita dilahirkan dan layak dicintai, meskipun kita terlahir sebagai makhluk yang sempurna dengan ketidaksempurnaan yang kita punya. Jadi itu dia video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang sudah support akun ini. Semua itu sangat berarti buat aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman semua, karena support dari kalian yang bikin aku semangat terus. Kira-kira next kita review buku apa lagi ya? Komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!